Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salamat Simanullang. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan strategi pembelajaran yang nantinya akan digunakan pada saat penyampaian materi terkait dengan etika dan integritas. Seperti sama-sama kita ketahui, sesuai dengan PP 11 tahun 2017, setiap pimpinan tinggi media diminta akuntabilitasnya, salah satunya adalah untuk mewujudkan sinergi antar pimpinan, baik di dalam organisasi maupun antar organisasi. Kurikulum yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara terkait dengan PKN tingkat 1, kompetensi yang dibangun adalah untuk pengembangan kepemimpinan kolaboratif. Dalam rangka pengembangan kepemimpinan kolaboratif tersebut ada 4 agenda, salah satu diantaranya adalah agenda 1 terkait dengan mengelola diri. Tujuan pembelajaran agenda 1 adalah untuk membekali peserta dengan kemampuan identifikasi potensi kepemimpinan kolaboratif dan mengembangkan kapasitas sebagai pemimpin kolaboratif dengan menjunjung nilai-nilai etika dan integritas. Dalam agenda 1 ini ada 2 mata pelatihan. Yang pertama adalah pengembangan kepemimpinan kolaboratif yang terdiri dari outdoor learning experience dan energi kepemimpinan, dan pelatihan kedua adalah terkait dengan etika dan integritas. Strategi pembelajaran yang saya sampaikan ini adalah terkait dengan mata pelatihan yang kedua, yaitu etika dan integritas. Pelatihan etika dan integritas akan dilaksanakan setelah pelaksanaan outdoor learning experience dan energi kepemimpinan. Learning system yang sudah dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara dalam pelaksanaan PKN 1 menganut blended learning yang meliputi pembelajaran klasikal, pembelajaran mandiri, e-learning, dan simulasi pelaksanaan kepemimpinan kolaboratif melalui implementasi proyek perubahan di lapangan. Jadi, proses pembelajaran ini cukup komprehensif. Pembelajaran etika dan integritas akan disampaikan pada media pembelajaran e-learning dengan cara sinkronus. Materi ini nantinya akan disampaikan pada hari ke-16 dan hari ke-17. Pada hari pertama akan disampaikan dalam 2 jam pelajaran, dan pada hari kedua disampaikan dalam 3 jam pelajaran. Etika dan integritas pada dasarnya dimaksudkan untuk membekali para peserta pelatihan agar mampu mengaktualisasikan kode etik dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi sebagai perannya pemimpin kolaboratif melalui 2 cara. Yang pertama adalah menciptakan budaya etika dan integritas di dalam organisasi, dan yang kedua adalah menciptakan dirinya menjadi role model implementasi kode etik dan nilai-nilai integritas di instansinya. Materinya akan sebagian besar diambil dari buku modul yang sudah dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara, yaitu modul etika dan integritas. Nantinya materi yang akan disampaikan akan diperkaya melalui kasus dan perkembangan regulasi yang ada di pemerintah kita. Seperti saya sampaikan tadi, materi ini akan disampaikan dalam 2 hari. Pada hari pertama dengan durasi 2 jam pelajaran, dan hari kedua 3 jam pelajaran. Strateginya adalah pada hari pertama akan difokuskan pada penyampaian materi seperti sudah saya sampaikan tadi, yang kemudian akan dilanjutkan pada hari kedua tahapan diskusi sesama peserta pelatihan. Hal yang terpenting yang akan disampaikan kepada peserta pelatihan adalah untuk mengingatkan kembali mengapa pemimpin harus mampu mengelola diri. Menjadi pemimpin, apalagi pada posisi JPT Madya, seorang pemimpin harus bisa menjadi role model bagi para pegawai yang ada di dalam organisasi tersebut. Ini menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin di dalam satu organisasi. Orang lain tidak akan mengikuti perilaku pemimpin tersebut jika dia tidak mampu menunjukkan kepemimpinan sebagai pemimpin yang menunjukkan nilai-nilai etika dan integritas.
Materi yang akan disampaikan nanti tentunya akan terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah tantangan etika dan integritas kepemimpinan di Indonesia, khususnya di birokrasi pemerintah. Dan yang kedua adalah perlunya penguatan kebijakan dan organisasi dalam penegakan etika dan integritas. Untuk mencapai tujuan tersebut, rencana pembelajaran yang sudah saya susun adalah seperti ini, yang akan nanti diawali dengan internalisasi integritas. Dan satu hal yang terbaru barangkali yang belum banyak diketahui oleh para pemimpin CPT Madya atau calon-calon pemimpin CPT Madya adalah penilaian risiko tindak pidana korupsi. Kita harapkan nantinya dengan dibekalinya para pemimpin ini dengan instrumen corruption risk assessment, mereka akan mampu melakukan penilaian risiko-risiko apa yang mungkin terjadi di dalam organisasinya, sehingga para pemimpin tersebut akan mampu menyiapkan rencana tindak bagaimana mengelola dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di dalam organisasinya. Isu kolaborasi sudah sampai kepada Bapak Presiden, bagaimana pembangunan di Indonesia dilaksanakan. Kemudian Bapak Presiden merespon permasalahan tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Penekanan dari Perpres ini adalah agar semua para pelaku pembangunan dapat melakukan koordinasi atau kolaborasi sehingga risiko-risiko pembangunan tersebut dapat dimitigasi dalam implementasi pelaksanaan pembangunannya. Setelah disampaikan materi, kemudian nanti akan diakhiri dengan satu diskusi yang akan dilakukan oleh seluruh peserta pelatihan, di mana peserta pelatihan nanti akan kita bagi menjadi 2 atau 3 kelompok. Kepada kelompok tersebut nanti akan diberikan kesempatan untuk memilih beberapa salah satu topik dari sekian topik diskusi yang akan diidentifikasi bersama nanti. Dalam diskusi tersebut, setiap kelompok tidak boleh harus memilih topik yang berbeda, artinya tidak boleh ada kelompok yang akan membahas topik yang bersamaan, yang sama. Perspektif diskusinya nanti akan mencoba melihat permasalahan dari sisi etika, dari hukum, nilai sosial budaya, dan juga faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Akhirnya, diskusi tersebut nanti akan mencoba mengajak para peserta pelatihan untuk melakukan refleksi apa nilai-nilai yang dapat diperoleh dari kasus-kasus tersebut, lesson learned apa yang dapat kita peroleh dari kasus-kasus yang terjadi. Secara umum, demikian rencana pembelajaran yang akan saya sampaikan. Strategi pembelajaran kiranya peserta pelatihan nanti akan dapat memperoleh nilai manfaat dari materi yang akan saya laksanakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.